Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Nadia Hoirunisa dengan NPM 1022146 kelas C3 Akuntansi. Salah satu mahasiswi di Universitas Teknologi Digital. Pada mata kuliah Komunikasi Bisnis kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Yang pertama adalah bahasa dan pesan komunikasi bisnis, dan yang kedua adalah bentuk dari komunikasi bisnis itu sendiri. Untuk materi lebih lanjutnya, berikut pemaparannya. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis ada 5 jenis. Yang pertama adalah bahasa secara lisan, adalah bahasa yang diungkapkan secara lisan, seperti berbicara, berbincang, dan mengobrol bersama rekan bisnis. Yang kedua, ada bahasa secara tulisan, yakni komunikasi yang terjadi lewat media tulisan, seperti email ataupun surat kerja lainnya. Yang ketiga adalah bahasa nonverbal atau bahasa yang digunakan yaitu berupa gerak tubuh atau isyarat yang dilakukan ketika berkomunikasi dalam bisnis, seperti mengerutkan dahi tanda mengerti dan gerakan-gerakan tangan dan gerakan lainnya dalam saat kita berkomunikasi. Yang keempat adalah komunikasi secara langsung, adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung, secara tatap muka dan dilakukan secara lisan gitu. Seperti rapat, berdiskusi dengan forum dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahasa secara tidak langsung, yaitu bisa melalui media-media seperti email, video conference dan sebagainya. Yang pertama, tentunya kamu harus menentukan tujuan berkomunikasi tersebut apa gitu. Tujuannya apa? Misal, dalam suatu forum kamu ingin berbicara terlebih dahulu bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penurunan penjualan pada bulan ini gitu. Nah, jadi dalam percakapan itu kamu hanya fokus pada satu topik yang menjadi tujuan saat pembicaraan tersebut. Yang kedua, gunakanlah bahasa yang efektif dan efisien, sehingga nantinya rekan bisnis kamu atau lawan bicara kamu bisa menangkap apa sih yang ingin kamu ucapkan, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada mereka gitu. Yang ketiga, gunakanlah gestur tubuh yang baik sehingga lawan bicara kamu merasa bahwa kamu itu benar-benar menyimak apa yang dia sampaikan dan kamu itu terlihat antusias dengan rapat kali ini, tidak terlihat membosankan ataupun terlihat tidak tidak mau mengikuti rapat gitu. Yang keempat adalah kamu harus menyampaikan informasi dengan tepat dan jelas sesuai dengan ide yang ingin kamu sampaikan kepada mereka tentunya teman-teman. Lalu gunakan atau sampaikan pesan secukupnya, jangan bertele-tele dan juga jangan terlalu berlebihan sehingga terkesan basa-basi dan itu bisa saja membuat kesalahan saat kamu berdiskusi dengan rekan kerja gitu. Lalu gunakanlah tindakan yang tepat dan jelas. Misalnya nih, rekan bisnis kamu ingin kamu segera menandatangani sebuah dokumen. Kamu tentunya sebelum menandatangani dokumen tersebut harus dengan cepat dan dengan segera memahami apa sih isi dokumen itu dengan membacanya terlebih dahulu, lalu langsung menandatanganinya jika kamu sudah yakin. Pertama, sama seperti pembahasan yang tadi adalah menentukan tujuan yang baik, tujuan yang tepat, dan tujuan yang jelas saat kamu memulai sebuah diskusi dengan mitra bisnis kamu. Yang kedua, perhatikan gaya dan pemilihan kata saat kamu berbicara dengan rekan bisnis kamu. Contohnya, jika kamu berhadapan dengan rekan bisnis yang memang terkesan serius dan sangat kaku, kamu lebih baik memilih kata-kata yang sopan dan formal agar tidak menyinggung mereka. Namun sebaliknya, jika mitra bisnis kamu adalah orang yang supel dan humble, mungkin kamu akan lebih nyaman jika menggunakan bahasa yang santai dan namun tetap sopan dengan mitra bisnis tersebut adalah tempat dan waktu saat kamu berbicara. Usahakan memilih tempat dan waktu yang tepat saat kamu berbicara
dengan rekan bisnis kamu, seperti misalnya kamu berbicara dengan rekan bisnis kamu saat keadaan kedua-duanya telah kenyang, tidak terburu-buru, dan dengan tempat yang cukup kondusif, tidak terlalu ramai, dan sehingga kamu bisa fokus dengan lawan bicara kamu untuk membahas sebuah topik bisnis. Kamu juga harus memberikan respon yang cepat dan tepat saat rekan bisnis kamu mengharapkan sebuah jawaban ataupun sebuah pendapat dari kamu. Kamu juga harus bisa memberikan tindakan yang jelas dan tepat. Yang terakhir, jangan lupa berikanlah penghargaan ataupun seperti pujian kepada rekan bisnis. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, adalah bentuk dari komunikasi bisnis. Ada banyak media-media atau bentuk-bentuk komunikasi yang bisa digunakan pada zaman ini karena dengan bantuan teknologi dan komunikasi yang berkembang dengan cepat, ada banyak opsi yang bisa kita pilih untuk berkomunikasi dengan rekan bisnis kita. Contohnya seperti telepon, email, video conference seperti Zoom, meeting, ataupun Google Meet, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui berbagai jenis media komunikasi, saatnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan dari masing-masing media tersebut. Yang pertama, kita akan mendapatkan keuntungan ketika menggunakan surat bisnis, yakni berupa lebih formal dan memberikan bukti tertulis. Sedangkan kekurangannya adalah lambat dan membutuhkan biaya pengiriman. Sedangkan saat kita menggunakan email akan mendapatkan kelebihan berupa cepat dan efisien dan dapat diakses di mana saja, dan kekurangan berupa rentan terhadap spam dan virus. Tidak dapat memberikan kesan personal. Yang ketiga adalah saat kita menggunakan telepon. Kelebihannya adalah cepat dan dapat memberikan kesan personal. Namun, kekurangannya tentu saja tidak memberikan bukti tertulis dan dapat mendapatkan gangguan komunikasi. Yang keempat, video conference. Kelebihan yang akan didapatkan adalah efisien dan memberikan kesan personal, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Namun kekurangannya adalah rentan terhadap masalah teknis, memerlukan peralatan khusus, dan memerlukan koneksi internet yang cukup baik. Yang pertama tentunya kamu harus memilih media mana sih yang cocok dengan komunikasi yang akan dilakukan dengan mitra bisnis. Seperti misalnya kamu dan rekan bisnis kamu lebih cocok berbicara atau berbincang dengan menggunakan Zoom atau Zoom meeting atau disebut dengan video conference. Atau mungkin kamu juga lebih nyaman jika berkomunikasi lewat surat ataupun email, itu pastinya akan disesuaikan dengan target dan tujuan kamu ya. Yang kedua adalah tentukan media yang sesuai dengan target audiens. Misalnya, kamu memiliki bos yang tidak begitu suka berbicara terlalu lama, maka kamu juga harus menggunakan media seperti email ataupun surat untuk berkomunikasi. Namun sebaliknya, jika memang mitra bisnis kamu atau bos kamu lebih menyukai berkomunikasi dengan secara langsung, secara tatap muka, kamu juga bisa menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet, ataupun bisa berrapat secara langsung gitu. Cara yang selanjutnya adalah sampaikan pesan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Saat kamu bisa menyampaikan pesan dengan baik dan jelas, maksud dan tujuan kamu dalam berbincang atau berkomunikasi juga pastinya akan mudah untuk ditangkap oleh rekan bisnis kamu ya teman-teman. Kamu juga harus memperhatikan format yang sesuai. Misalnya nih, kamu berhadapan dengan bos yang sangat pendiam atau bos yang sangat tidak suka berbicara, mungkin kamu akan lebih dihargai jika kamu menyampaikan informasinya dengan cepat, tepat, dan dengan sesingkat mungkin, tidak terlalu banyak berbahasa basi. Namun sebaliknya, jika memang kamu memiliki bos yang sangat ceria, sangat gampang akrab dengan bawahan ataupun dengan rekan bisnisnya, kamu juga bisa lebih
lebih banyak berbasa basi yang cukup ya teman-teman, tetap jangan terlalu over gitu. Lalu perhatikan juga respon lawan bicara kita saat kita menyampaikan suatu pesan ataupun saat kita berbicara. Apakah responnya positif ataupun sebaliknya. Jikalau responnya sudah mulai tidak positif, sebaiknya kamu menyudahi komunikasi tersebut karena itu tandanya lawan bisnis kamu sudah agak bosan mendengarkan kamu berbicara gitu. Mungkin kamu juga bisa melakukan komunikasi dua arah sehingga terjadi percakapan ataupun perbincangan yang cukup menarik di antara kalian berdua. Pertama adalah menjaga keterbukaan, atau artinya di sini adalah menjaga kejujuran dan transparan informasi di antara bisnis kalian agar tercipta kepercayaan satu sama lainnya. Tidak saling tuduh-menuduh ataupun saling mencurigai karena semua informasi ataupun kalian menjalinnya dengan keterbukaan dan kejujuran. Yang kedua adalah menjaga sopan dan santun. Tentu saja dalam berbisnis kita juga harus bisa menghargai mitra bisnis kita agar nantinya bisnisnya akan berjalan dengan sesuai keinginan kita berdua dan tidak terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman. Tiga adalah kesetiaan. Artinya, selain keterbukaan di antara rekan bisnis, kamu juga harus bisa menjaga rahasia ataupun privasi bisnis yang seharusnya tidak disampaikan kepada orang lain dan hanya di antara eh, rekan bisnis saja. Jadi kamu tidak harus mengatakan ataupun kamu juga seharusnya menjaga privasi dari data-data mereka agar mereka pun bisa saling percaya satu sama lainnya. Agar antara rekan satu dengan rekan yang lainnya bisa terjalin kepercayaan dan tidak saling tuduh-menuduh dalam praktiknya di lapangan. Kamu juga harus bisa menunjukkan sifat profesionalisme, artinya saat menjalankan komunikasi bisnis atau saat berbincang mengenai bisnis, alangkah baiknya kamu mengenyampingkan terlebih dahulu urusan pribadi agar komunikasi bisnis yang dilakukan terjadi secara kondusif dan efektif. Yang kelima, kamu juga harus bisa responsif terhadap lawan bicara kamu agar nantinya kamu terlihat sangat menghargai mereka dan mereka pun pasti akan balik menghargai kamu saat kamu menunjukkan responsif yang sangat baik. Terakhir adalah keamanan, di mana kalian satu sama lain sebagai rekan bisnis pastinya harus menjaga eh, keamanan, keamanan kerahasiaan, ataupun hal-hal lain yang hanya di antara kalian, hanya di antara rekan bisnis saja, tidak dibawa keluar gitu. Jadinya akan terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling curiga, dan tentunya akan menghasilkan saling percaya diri dan percaya dengan sesama rekan tim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi bisnis pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan ataupun apapun yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf. Untuk itu, saya Nadia Hoirunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.